Perkenalkan, nama saya Matilis Krisanca NIM 236111062, Prodi PGSD kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan IPSD dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Kita langsung saja ke materi pertemuan 1 dan 2 tentang hakikat IPA. Hakikat IPA ada 3 topik penting yang harus dipelajari. Yang pertama, pengertian pembelajaran IPA, yang kedua hakikat IPA, dan yang ketiga alasan IPA diajarkan di SD. Nah, kita masuk pada poin penting yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang membuat siswa memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan siswa untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, tentang hakikat IPA. Hakikat IPA merupakan makna alam dan berbagai fenomenanya atau perilaku atau karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep. Poin penting yang ketiga, alasan mengapa IPA diajarkan di SD. Alasan IPA diajarkan di SD adalah karena pembelajaran ini memuat materi-materi yang berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kesimpulan-kesimpulan pengetahuan yang berubah, fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Selanjutnya, kita masuk pada pertemuan 3 tentang teori belajar IPA. Teori belajar IPA ada 3, yakni yang pertama teori Piaget, yang kedua teori Brunner, dan teori Gagne. Teori Piaget adalah suatu pembelajaran yang menunjukkan bahwa kecerdasan itu berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Contohnya, dengan pengembangan kognitif, seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, melainkan anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Tahap perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget ada 4, yakni tahap sensori motor, tahap operasional, tahap operasional, dan tahap operasional formal. Tahap sensori motor merupakan tahap awal dari perkembangan kognitif anak yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya, tahap praoperasional merupakan masa di mana anak mengembangkan kemampuannya dalam mengingat. Lalu, tahap operasional merupakan perkembangan anak dalam kemampuan berpikir logika, namun hanya untuk objek fisik. Yang terakhir, tahap operasional formal merupakan perkembangan anak mulai memperoleh kemampuan berpikir menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan merencanakan sesuatu. Yang kedua, tentang teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner merupakan adalah teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap, yakni tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Lalu yang ketiga, tentang teori Gagne. Teori Gagne adalah suatu teori yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir seseorang itu sebagai akibat dari pengalaman. Pertemuan 4 dan 5
tentang taksonomi Bloom dalam pembelajaran IPA. Ada 2 topik yang dipelajari, yakni pengertian taksonomi Bloom dan tujuan taksonomi pendidikan menurut Bloom dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif. Yang pertama tentang pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterangan berpikir mulai dari jenjang rendah hingga ke jenjang tinggi. Yang kedua tentang tujuan taksonomi pendidikan menurut Bloom. Ranah kognitif membahas tentang pengetahuan, lalu ranah psikomotor tentang keterampilan, dan ranah afektif mengenai sikap, karakter, maupun perilaku. Kita masuk pada pembelajaran ke-6, yaitu tentang pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 ada 3 topik, yaitu konsep pembelajaran abad 21, karakteristik guru abad 21, dan model pembelajaran abad 21. Yang pertama tentang konsep pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntut sekolah untuk mengubah pendekatan dari teacher center menjadi student center. Yang kedua tentang karakteristik guru abad 21. Yang pertama, lifelong learner, maksudnya pembelajaran seumur hidup. Maksudnya, guru terus mengupgrade pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya kepada para ahli. Yang kedua, kreatif. Maksudnya adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru atau menemukan cara-cara baru atau memandang masalah menjadi peluang. Yang ketiga, teknologi. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan. Yang keempat, reflektif, adalah kemampuan untuk menghubungkan kemampuan yang diperolehnya sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menyelesaikan masalah yang baru. Poin yang ketiga tentang model pembelajaran abad 21. Model pembelajaran abad 21 ada 4. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, kolaborasi. Dan yang keempat, kreativitas. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 7 tentang kompetensi guru abad 21. Ada 4 topik yang dipelajari. Yang pertama, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah keterampilan atau kemampuan guru dalam melihat karakteristik siswa dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional, maupun intelektual. Lalu, kompetensi kepribadian meliputi kepribadian mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini maksudnya adalah guru dapat berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat. Lalu guru menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan siswa sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua maupun wali siswa. Lalu kompetensi profesional. Maksudnya adalah
Guru memiliki motivasi, berprestasi, emosi stabil, dapat bekerja sama, solutif, sehat, ceria, dan energi. Inilah hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.